Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Fatusariroh dengan NIM 24215.048 dari kelas A. Saya akan mempresentasikan proyek audit keamanan berjudul Audit Keamanan Sistem DVWA, Studi Kasus Kerentanan SQL Injection pada fitur pencarian data pengguna, menggunakan pendekatan SIA-Triad, Stripe, dan OASP Top 10. Sebelum masuk ke teknisnya, saya jelaskan dulu tujuan dari audit ini. Ada 4. Pertama, mengidentifikasi kerentanan yang ada pada sistem. Kedua, mengukur seberapa besar tingkat risikonya. Ketiga, mengevaluasi dampaknya terhadap confidentiality, integrity, dan availability. Dan keempat, memberikan rekomendasi mitigasi yang benar-benar bisa diterapkan. Sistem yang saya audit adalah DVWA, Damn Vulnerable Web Application, aplikasi latihan keamanan berbasis PHP, dan MariaDB. Fokus pada modul SQL Injection di fitur pencarian data pengguna. Kenapa fitur ini yang saya jadikan studi kasus? Karena polanya sangat umum ditemukan di sistem nyata. Pencarian data anggota di e-commerce, pencarian nasabah di sistem perbankan, atau pencarian mahasiswa di sistem akademik kampus. Semuanya sama-sama mengambil input dari pengguna, lalu meneruskannya ke query database. Kalau fitur sekecil ini rentan, dampaknya bisa serius kebocoran data, kerugian finansial, sampai hilangnya kepercayaan pengguna. Dan injection sendiri konsisten masuk OASP Top 10 sebagai salah satu risiko paling kritis di dunia industri. Supaya audit ini sistematis dan bukan asal coba-coba pilot, saya mengikuti 6 tahap: identifikasi aset, identifikasi kerentanan, pengujian atau PUC, analisis dampak, penilaian risiko, dan mitigasi. Ke-6 tahap ini semuanya sudah saya jalankan pada studi kasus ini, dan akan saya tunjukkan satu persatu di slide-slide berikutnya. Ini alur data sistemnya secara garis besar. Pengguna memasukkan user ID, aplikasi web menerima dan membangun query, database mengeksekusinya, lalu hasilnya ditampilkan kembali. Titik kritisnya ada di sini. Parameter ID diteruskan ke query tanpa validasi atau sanitasi input, dan tanpa parameter reset query. Saya perjelas lagi alurnya secara lebih detail, termasuk layer yang sering terlewat. Mulai dari pengguna mengisi user ID di browser, request dikirim ke Apache atau SAMPP, diteruskan ke PHP atau DVWA yang membentuk query SQL, lalu dieksekusi oleh MariaDB, dan hasilnya dikembalikan ke browser. Titik kerentanannya saya tandai merah, tepat di langkah 4 dan 5, ketika input pengguna diproses menjadi query SQL tanpa validasi yang memadai, lalu dieksekusi apa adanya oleh database. Inilah yang akan saya buktikan lewat proof of concept di slide-slide berikutnya. Saya bedah kerentanan ini pakai SIA-Triad. Dari sisi confidentiality, dampaknya kritis. Penyerang bisa membaca data yang seharusnya tidak boleh diakses. Dari sisi integrity, dampaknya tinggi. Struktur query bisa dimanipulasi. Contohnya lewat klausa OR 1 sama dengan 1. Dari sisi availability, ada risiko sedang. Query kompleks yang dikirim berulang bisa membebani database. Ketiganya dipetakan ke kategori yang sama di OASP, yaitu A03-2021 Injection, dan untuk availability juga berkaitan dengan A05-2021 Security Misconfiguration. Untuk melengkapi analisis SIA dan OASP, saya juga memetakan ancaman menggunakan framework Stripe. Ini menjawab pertanyaan, kalau sistem ini punya celah SQL injection, ancaman apa saja yang mungkin terjadi? Yaitu ada 6. Spoofing. Penyerang bisa menyalahgunakan identitas kalau berhasil memperoleh kredensial. Tampering. Query bisa dimodifikasi sehingga data berubah. Repudiation. Tanpa login, aktivitas penyerang sulit dilacak. Information disclosure, nama database, versi, dan struktur tabel sudah berhasil saya peroleh lewat PUC.
Denial of service. Query berlebihan bisa membebani database. Dan elevation of privilege. Penyerang berpotensi memperoleh akses lebih tinggi kalau kerentanan ini dimanfaatkan lebih jauh. Berdasarkan hasil audit, dua ancaman paling signifikan adalah information disclosure dan tampering. Keduanya sudah terbukti lewat POC yang akan saya tunjukkan sekarang. Masuk ke proof of concept. Ini kondisial normal. Saya masukkan ID sama dengan 1. Sistem menampilkan data satu user saja. Lalu saya coba pilot, ID sama dengan 1, or 1 sama dengan 1. Tanda kutip tunggal menutup nesting pada query asli. Kemudian, or 1 sama dengan 1 menambahkan kondisi yang selalu bernilai benar. Hasilnya, sistem menampilkan seluruh data pengguna, bukan cuma 1. Ini bukti awal bahwa parameter ID akan terhadap untuk melangkah lebih jauh dengan Unison Traced Injection, saya harus tahu dulu jumlah kolomnya. Saya coba order B1, berhasil. Order B2, muncul error. Artinya maksimal 2 kolom. Saya konfirmasi dengan Unison Select 1, 2, berhasil. Ini artinya saya bisa menyisipkan 2 nilai ke posisi kolom manapun. Setelah tahu ada 2 kolom, saya ganti dengan fungsi SQL. Unison Select Database User membocorkan nama databasenya, yaitu DVWA. Dan yang mengkhawatirkan, user databasenya adalah root at localhost, hak akses tertinggi. Lalu, Unison Select Person Database mengungkap versi ID-nya MariaDB 10.4.32. Informasi ini sangat berharga bagi penyerang untuk mencari celah spesifik lain. Langkah terakhir POC saya, query terhadap information schema table untuk membongkar seluruh nama tabel di skema DVWA, termasuk tabel user yang menyimpan kredensial login. Ini adalah rekonnaissance sebelum penyerang bisa mengekstrak kolom username dan password. Selain kebocoran data, celah yang sama membuka risiko terhadap availability. Query berat yang dikirim berulang bisa membebani database. Tidak ada red limiting, jadi tool scanning otomatis bisa berjalan tanpa hambatan. Kombinasi keduanya berpotensi menyebabkan denial of service. Semua temuan tadi saya petakan ke matriks risiko. Confidentiality dan integrity saya taruh di kuadran dampak sangat tinggi dengan kemungkinan tinggi. Karena teknik ini sudah umum dan tool eksploitasinya tersedia luas. Reliability saya taruh di kuadran dampak sedang. Kesimpulannya, sistem ini berada pada level risiko high. Solusinya tidak cukup hanya edukasi pengguna, harus menyentuh sisi teknis. Yang wajib, parameterized query memisahkan kode SQL dari input pengguna. Input validation memastikan user ID harus angka. Less privilege database akun. Akun database tidak boleh pakai rule root. Untuk lapisan tambahan, web application firewall untuk menyaring payload injection. Dan rate limiting untuk mencegah scanning otomatis. Dari sisi proses, Secure SDLC, pengujian keamanan sejak awal siklus pengembangan. Ini gambaran arsitekturnya sebelum dan sesudah mitigasi. Sebelumnya, alur sangat sederhana. Brosur, DVWA, database, tanpa lapisan pengaman apapun. Sesudah mitigasi, saya tambahkan WAF untuk menyaring request mencurigakan, input validation, pre-paired statement supaya input tidak pernah jadi bagian dari query, dan RBAC supaya akun database menggunakan hak akses minimum, bukan root lagi. Sebagai ringkasan untuk pemangku kepentingan, target audit adalah DVWA. Kerentanan utamanya SQL injection yang masuk kategori WASP A03. Dampak terbesarnya ada di confidentiality dan tingkat risiko keseluruhan adalah high. 5 rekomendasi utamanya: pre-paired statement, input validation, less privilege lewat RBAC, web application firewall, serta logging dan monitoring. Sebagai penutup,
Sistem DVWA pada modul SQL injection berada pada tingkat risiko high. Confidentiality mengalami dampak terbesar. Integrity berpotensi terganggu. Dan availability memiliki risiko sedang. Prinsip utama yang ingin saya tekankan, kelemahan ini adalah sistem flaw pada lapisan input handling dan query construction, bukan sekedar kelalaian pengguna. Mitigasi teknis berlapis wajib diterapkan segera sebelum insiden kebocoran data benar-benar terjadi. Demikian presentasi audit keamanan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.